Bon, bawa HP. Ayo. Kok itu? SPD iki ora eksen ora berarti enggak eksen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung waktunya sudah siang dan anak-anak juga sudah selesai mengerjakan tes akhir semester, maka acara hari ini diseminasi budaya positif di SD Negeri 2 Meronggah segera dimulai. Sebelum saya membacakan acara, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini menjelang siang kita masih diberi kesehatan, umur panjang sehingga dapat bertemu dalam acara diseminasi budaya positif di SD Negeri 2 Meronggah. Susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga inti yaitu penyampaian diseminasi budaya positif oleh Bu Ela Safiyati, yang keempat penutup. Menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Suwarno. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya sampai pada saat ini kita sekalian masih diberi taufik hidayah inayahnya, nikmatnya, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruang kelas 6 dalam rangka menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif, terutama di lingkungan Dukuh Meronggah, Desa Sempu. Sholawat dan salam kita tujukan kepada junjungan agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tunggu-tunggu pertolongan dan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Bapak Ibu guru yang saya hormati, hari ini Bu Ela Safiyati akan praktek mengajar, yaitu dengan tema menyebarkan pemahaman dan penerapan
budaya positif. Ini kaitannya dengan budaya, sehingga anak-anak dikenalkan dengan budaya-budaya yang positif. Yang pertama, Bu Ella Sufiati selaku calon guru penggerak, ini yang pertama harus bisa menggerakkan dirinya sendiri. Artinya lebih inovatif dan lebih kreatif dalam segala hal, terutama dalam hal mengajar di kelasnya. Karena apa? Karena sudah lulus menjadi calon guru penggerak, sehingga harus menjadi contoh dan panutan yang ada di SDN 2 Krongkah ini. Sehingga harapan saya selaku kepala sekolah, Bu Ella Sufiati harus mempunyai kemampuan lebih daripada teman-teman yang belum menjadi calon guru penggerak. Ya, mulai dari disiplinnya, mengajarnya, kemudian anak-anak saya harapkan untuk mengenal alat peraga, baik itu alat peraga alami maupun alat peraga IT, sehingga anak-anak itu tidak verbalisme, artinya tahu ceritanya, tahu pengetahuannya, tetapi tidak tahu urut-urutan gerakannya. Ini verbalisme, sehingga anak-anak itu contoh, andai kata ada gerhana bulan atau gerhana matahari, ini Bapak Ibu guru harus menerapkan dengan alat-alat IT yang menjelaskan di situ gambar gerhana bulan dan gerhana matahari. Ini contoh kecil. Contoh yang lain, binatang-binatang, tumbuhan sama banyak sekali. Jadi mengajarnya harus lebih konkret, terutama materinya, administrasinya, dan alat peraganya. Harapan saya seperti itu, sehingga anak-anak nanti mempunyai prestasi yang lebih, terutama kelihatan kalau mengikuti lomba di tingkat kecamatan. Kalau lulus atau lolos berarti bisa maju di tingkat kabupaten. Ini kelihatan bahwa mengajari jenengan berhasil, ditunjukkan dengan prestasi anak-anak. Saya kira itu harapan saya, anak-anak lebih terampil, lebih cerdas, lebih santun secara budayanya. Terima kasih atas kerawahannya dan perhatiannya. Mohon maaf dari saya apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan dorongan-dorongan untuk Miss Ella. Semoga nanti bisa terlaksana pada prakteknya. Acara yang ketiga yaitu inti, yaitu penyampaian diseminasi budaya positif oleh Bu Ella Sufiati. Waktu dan tempat saya persilahkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Krongkah, yang kami hormati Bapak Ibu Guru. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat wal afiat dalam acara diseminasi budaya positif sebagai tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10.
kedua, sholawat serta salam yang senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang syafaatnya kita nantikan di hari Yaumul Kiamah. Amin. Bapak Ibu Guru, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak atas kesempatan waktunya untuk meluangkan waktunya berbagi praktik baik istilahnya. Di sini kita sama-sama belajar bersama untuk tujuan pendidikan yang mulia bagi murid-murid kita. Bapak Ibu Guru, hari ini saya akan berbagi pemahaman dan penerapan budaya positif yang saya dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak di modul 1.4. Nah, biar lebih semangat dulu, coba kita ice breaking terlebih dahulu ya Bapak Ibu, biar tidak sepaneng. Mari kita berdiri dulu sejenak. Kita senam kokonat bersama-sama. Kokonat itu terdiri dari huruf C, gini ya, nanti ya, C, O, N, U, T. Gini, coba. Bisa jaga jarak dulu. Atur jaraknya, ayo. Konsentrasi. C, O, N ke bawah, U ke atas, lurus. Coba lagi. C, O, N, U, T. Ya, lebih cepat lagi ya. Coba. C, O, N, U, T, N, U, T, N, U, T, C, O, N, U, T, N, U, T, N, U, T, C, O, N, U, T, N, T, N, U, T, C, O, N, U, T, N, U, T, N, U, T. Cukup tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, melatih konsentrasi. Ya, sudah peregangan otot sebentar. Nah, kita lanjutkan bahwa konsep inti dari budaya positif itu yang pertama itu adalah budaya positif itu kenapa kok ada budaya positif? Itu dari latar belakangnya itu dari filosofi Ki Hajar Dewantoro. Bahwasanya Ki Hajar Dewantoro itu ibaratnya kita itu sebagai seorang guru ibaratnya seorang petani dan murid itu sebagai benihnya, benih tanamannya, kemudian sekolah itu sebagai ladangnya, seperti itu. Jadi seorang guru itu bagaimana caranya menuntun murid agar bisa berkembang sesuai dengan kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Ibarat kata, kalau benih padinya itu kurang bagus, tetapi dirawat dengan baik, diberi pupuk, kemudian disiram, itu maka akan tumbuh setidaknya bisa optimal. Berbeda dengan punya bibit atau benih padi yang bagus sekali, tetapi ketika ditanam tidak dirawat, tidak diberi pupuk, tidak disiram, tidak diberi pestisida, maka hasilnya akan buruk atau tidak sesuai yang
inginkan. Seperti itu. Jadi seorang murid itu, kita sebagai seorang guru menuntun murid agar mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, dapat menuntun sesuai dengan kodratnya. Nah, itu dengan apa kita caranya menuntun murid agar biar dia itu bisa berkembang sesuai dengan kodratnya, yaitu dengan budaya positif yang ada di sekolah. Nah, inti dari budaya positif itu sendiri yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Kemudian yang kedua adalah konsep disiplin positif. Yang ketiga, keyakinan kelas. Budaya positif yang keempat adalah pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol guru. Yang keenam adalah menerapkan segitiga restitusi. Untuk yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang mencakup pemetaan standar kompetensi, merdeka belajar, kemudian kompetensi, asesmen kompetensi minimum, yaitu agar yang kita susun semuanya itu sesuai dengan karakteristik murid atau sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, itu pada pembelajaran dengan paradigma baru itu kita menuntun murid agar memiliki karakter seperti profil pelajar Pancasila, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu tentunya tahu ya lagunya. Coba kita nyanyi bersama-sama, terutama yang kelas 1, kelas 2, 3 itu sering menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Ayo, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itulah Bapak Ibu guru. Tujuannya kita dapat membentuk murid yang memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, selama ini itu ada banyak miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Sering Bapak Ibu dengar bahwa guru itu mengontrol murid. Sebenarnya bukan seperti itu. Ketika ada murid yang bermasalah tentang bagaimana sikapnya, kemudian melanggar aturan, itu karena dia berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya. Guru mengontrol murid itu ketika murid sepertinya bisa dikontrol oleh guru yang ini, guru A misalkan. Murid ini bisa dikontrol oleh guru A. Guru A ini pandai mengontrol murid ini. Sebenarnya bukan seperti itu. Ketika kontrol itu diterapkan ke murid dan murid itu bisa dikontrol guru karena kontrol yang diberikan guru itu sesuai dengan kebutuhan dasarnya. Namun ketika kontrol yang diberikan oleh guru tidak sesuai dengan kebutuhan dasarnya, bisa jadi murid tidak akan mematuhi perintah guru. Seperti itu. Jadi kontrol guru itu dapat diterima murid karena yang diberikan itu sesuai dengan kebutuhan dasarnya. Jadi segala perilaku manusia itu sebenarnya tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kebutuhan dasar murid terpenuhi, maka murid tidak akan menyimpang dari perilaku atau
itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu adalah efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini masih ilusi. Ilusi itu angan-angan perasaan kita, anggapan kita. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kemudian untuk paradigma, perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Paradigma yang semulanya itu adalah stimulus respon, itu sekarang berubah ke paradigma kepada teori kontrol. Bahwa pada stimulus respon realitas kebutuhan kita sama, tapi pada teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama pada teori stimulus respon, sedangkan pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Perubahan paradigma dari stimulus respon pada teori kontrol, bahwa kita semua mengalami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Pasti perilaku murid yang menyimpang aturan itu pasti punya tujuan. Pasti itu, karena dia merasa kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Jadi dia berperilaku yang negatif atau tidak sesuai dengan aturan. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita tidak bisa mengontrol murid. Ketika murid itu bisa dikontrol, itu berarti murid telah mau membuka dirinya untuk dikontrol oleh guru karena sesuai dengan kebutuhan dasarnya. Seperti itu. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sama itu. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang-menang untuk teori kontrol. Kemudian yang kedua adalah tentang disiplin positif. Disiplin positif itu seperti apa? Kalau kita mendengar disiplin positif, bagaimana? Artinya mematuhi aturan, disiplin ya, patuh dengan aturan. Tetapi kalau disiplin positif itu menyadari kalau dia melakukan atau menerapkan budaya disiplin positif tadi karena memang dia mengerti betul pentingnya disiplin positif, bukan dari orang lain. Seperti itu, bukan perintah orang lain, itu bukan faktor eksternal. Jadi internal, karena dia sadar saya harus disiplin positif karena itu memang penting buat saya. Seperti itu. Kemudian kalau kita terapkan di sekolahan Bapak Ibu guru, ketika Bapak Ibu guru datang sekolahan, datang tepat waktu, misalkan, itu karena apa? Apakah karena menghindari hukuman? Apakah karena menghindari teguran Bapak Kepala Sekolah? Ataupun faktor-faktor yang lain? Itu faktor eksternal. Begitu ya, kita butuh belajar bersama untuk ini. Kemudian, disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman. Terus kemudian yang praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru atau orang tua dan anak. Jadi dalam mendidik murid itu tidak hanya sebatas tugas guru saja, tetapi adanya kolaborasi melibatkan orang tua. Apalagi kalau kita pendidikan karakter murid, karakter itu tidak hanya dibina di sekolah saja, tetapi di rumah dengan orang tua itu juga sangat dibutuhkan untuk membentuk karakter murid yang baik.
Nah, tadi kita sebagai seorang pendidik itu memiliki tujuan bahwa murid itu yang memiliki disiplin positif akan memotivasi internalnya, dirinya sendiri, dan bisa menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan itu perlu ada atau sangat dibutuhkan tumbuh dalam diri, dalam hati murid kita sebagai landasan untuk berperilaku seperti itu. Jadi perlu adanya keyakinan atas kebijakan atau kebajikan universal yang diyakini. Nah, yang ketiga itu tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, itu tadi. Jadi kita atau murid kita dalam berperilaku itu tentunya demi untuk memenuhi kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Nah, berdasarkan teori kontrol itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang atau penerimaan. Yang ketiga, itu kebutuhan penguasaan atau pengakuan. Yang keempat, kebutuhan kebebasan atau kebutuhan dan pilihan. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan. Itu 5 kebutuhan dasar manusia menurut teori kontrol. Nah, tadi motivasi perilaku manusia menurut Diane Gosson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi di antara ketiga motivasi perilaku manusia ini, kira-kira mana yang paling baik? Bapak Ibu, nomor berapa? Ya, kira-kira nomor 3, nomor 1. Bagaimana, Ibu? Nomor 1, diri sendiri. Oh ya, memang ada begitu juga dengan siswa kita atau murid kita itu datang ke sekolahan, mengerjakan tugas, itu ada motivasinya hanya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biar tidak dihukum. Tapi yang paling baik adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi disiplin positif itu bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk menghargai diri sendiri. Nah, kemudian tadi ketika ada murid yang melanggar aturan, itu ada 5 posisi kontrol yang dapat diterapkan oleh guru. Ini ada satu kasus. Saya akan menampilkan video. Ada satu kasusnya sama, tetapi bagaimana guru itu menerapkan 5 posisi kontrol tersebut dengan cara yang berbeda. Kelima posisi kontrol tersebut adalah guru sebagai penghukum. Ketika murid melakukan kesalahan, guru posisi kontrolnya yang pertama adalah sebagai penghukum, dihukum muridnya. Kemudian yang kedua adalah pembuat rasa bersalah.
seolah-olah itu semua kesalahan murid-murid yang salah. Kemudian yang ketiga adalah posisi guru sebagai teman. Yang keempat adalah posisi kontrol guru sebagai pemantau. Yang kelima adalah posisi guru sebagai manajer. Coba simak video pelanggaran murid ketika murid melakukan pelanggaran, kemudian bagaimana guru melakukan atau bertindak sebagai posisi kontrol kelima posisi kontrol tersebut. Sebagai menghukum untuk yang pertama. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu nolak ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah,
sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang? Iya Bu, habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren,
Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Nah, itulah tadi adalah video ketika murid melakukan kesalahan atau melanggar aturan, tetapi ditindaklanjut oleh guru dengan menempatkan posisi kontrol guru yang berbeda-beda. Yang pertama tadi posisi menghukum, kemudian yang kedua posisi kontrol guru, membuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah memantau. Kemudian yang selanjutnya adalah tadi apa? Kenapa? Menjadi teman, kemudian manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol guru itu, selama Bapak Ibu guru menjadi guru, posisi kontrol mana yang pernah Bapak Ibu guru terapkan? Silahkan Bapak Ibu guru menuliskan di kertas sticky note dan tempel di depan. Nah, jujur saja, tidak usah ketika pernah melakukan penghukum, tidak apa-apa ditulis, ya. Ditulis, iya, tidak apa-apa. Jujur saja nggak apa-apa. Jadi kita merefleksi yang pernah kita lakukan selama menjadi seorang guru. Jadi posisi kontrol yang pernah kita lakukan ketika murid melakukan perilaku yang menyimpang aturan. Semua. 5 posisi kontrol, enggak apa-apa. Itu untuk refleksi dan harapannya adalah untuk merubah mindset kita, dan dapat merubah paradigma kita dari posisi kontrol yang hanya sifatnya merubah secara eksternal, memberikan pengaruh secara eksternal, sampai memberikan pengaruh secara internal atau intrinsik pada siswa. Ya, enggak apa-apa, jujur saja selama menjadi guru. Posisi kontrol mana yang pernah Bapak Ibu terapkan? Semua.
Kalau sudah, Bapak Ibu boleh tempelkan sticky note di kertas yang saya sediakan di depan. Di atas ada perkatnya ya. Ya. Ya, ini untuk refleksi kita selama menjadi guru, posisi kontrol yang pernah Bapak Ibu terapkan itu penghukum, ya posisi sebagai teman. Kemudian ini ada yang sudah lima-limanya menerapkan posisi kontrol, tapi yang sering dilakukan yang mana? teman ya, sebagai teman, karena membuat suasana itu menjadi suasana yang tidak menegangkan, tidak menakutkan. Jadi posisi santai, jadi mengontrol murid dengan santai. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5 ya, ini juga kelima-limanya diterapkan. Kemudian ini ada yang menjadi teman saja, terus kemudian menghukum sebagai teman, membuat merasa bersalah. Dan ini ada satu Bapak guru ya, yang hanya menerapkan satu sebagai penghukum selama ini. Tidak apa-apa, jujur sebagai seorang guru. Yang diterapkan baru satu sebagai penghukum. Nomor 1. Iya. 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 Ya itu karena ya benar sekali, sebagai penghukum. Penghukum itu ketika dikaitkan dengan konsekuensi, maka itu akan bermanfaat untuk murid. Jadi ada konsekuensinya. Jadi anak itu istilahnya diajak untuk menentukan keputusan. Ketika saya berbuat salah, maka konsekuensinya. Jadi tahu seperti itu. Ya, bagus sekali Bapak Yuda sebagai penghukum yang menerapkan sebuah konsekuensi. Nah, pada dasarnya posisi kontrol murid sebagai penghukum ini itu kan nada yang dilontarkan, nada keras, kemudian menghardik, kemudian menyakiti, menyindir. Nah, itu semua malah membuat murid tidak berubah untuk berperilaku yang positif, tetapi malah akan menimbulkan perilaku negatif lainnya. Dia menjadi pendendam. Kemudian karena kesalahan itu malah bahkan bisa terjadi berulang kali, karena faktornya itu adalah faktor eksternal. Kalau mungkin anak itu tidak
tidak istilahnya taat aturan. Ketika anak itu taat aturan, tapi dengan posisi kontrol hukum, anak itu berubah. Tapi karena ada hukuman, saya taat kepada aturan karena saya tidak ingin dihukum. Itu faktor eksternal atau ekstrinsik. Bahwa faktor ekstrinsik itu kalau istilahnya itu kalau membuat perubahan perilaku murid itu tidak jangka panjang. Itu posisi menghukum, dan posisi menghukum itu membuat siswa pada identitas gagal. Pada identitas gagal, dia yang bersalah. Dia merasa bahwa identitas saya itu istilahnya gagal, seperti itu, dan menimbulkan perilaku negatif yang lainnya. Kemudian membuat merasa bersalah, seperti yang tadi dalam tayangan video. Bagaimana kamu Naren? Nanti kamu senang ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Bagaimana nanti laporan ibu, laporan absennya Naren? Kata-katanya lembut, tetapi itu menyalahkan murid sepenuhnya. Sebenarnya lembut kata-katanya, tetapi itu akan membuat murid salah sepenuhnya, merasa bersalah, merasa rendah diri, dan merasa gagal dan tidak berharga. Ini untuk posisi kontrol guru, membuat merasa bersalah. Ini anak atau murid tetap pada posisi identitasnya gagal. Pada identitas gagal. Terus kalau guru pada posisi teman, itu istilahnya asik dengan murid dalam membina ataupun mengontrol tingkah laku murid. Tetapi posisi teman ini membuat murid tidak mandiri, dan juga perubahan perilakunya itu tidak jangka panjang. Ya, tidak jangka panjang. Kemudian untuk posisi kontrol, kalau pada posisi kontrol sebagai teman tadi, memang itu identitasnya sudah tidak identitas gagal. Murid sudah beralih dari identitas gagal menuju identitas sukses sebagai teman. Tapi tadi membuat murid tidak mandiri. Kemudian posisi kontrol guru sebagai pemantau. Jadi itu murid ketika diperlakukan guru sebagai kontrol pemantau, itu murid akan hitung-hitungan dengan guru. Ya, jadi masih hitung-hitungan. Oh ya, saya kelas 20 menit, berarti saya tidak boleh mengikuti kelas selama harus menambah jam lagi selama 20 menit untuk tugas tambahannya. Jadi anak-anak kalau posisi guru sebagai pemantau itu juga dapat menciptakan identitas sukses pada anak. Tetapi nanti anak itu akan melakukan sesuatu atau perilaku yang baik itu ketika dia mendapatkan hadiah misalnya, atau untuk menghindari hukuman. Ya, jadi saya akan misalkan memberikan hadiah kepada anak. Ya, memberikan hadiah kepada anak itu juga tidak disarankan atau tidak diperbolehkan. Karena apa? Ketika kita memberikan hadiah kepada anak, misalkan anak yang pandai diberikan hadiah,
Ya, itu sebenarnya bukan untuk memotivasi siswa, tetapi malah akan menyebabkan ketergantungan dengan perlakuan seperti itu dan menyebabkan dampak yang luar biasa untuk teman-temannya. Ketika anak yang satu diberikan hadiah, kemudian anak-anak yang lain itu merasa dia itu posisinya dihukum karena tidak mendapatkan hadiah itu tadi. Seperti itu. Jadi untuk posisi guru ketika memberikan penghargaan, memberikan hadiah itu malah menyebabkan siswa-siswa yang lain yang tidak mendapatkan hadiah merasa itu adalah hukuman. Kenapa saya tidak bisa seperti itu? Nah, jadi itu akan membuat murid ketergantungan. Saya akan belajar lah kalau ada hadiahnya, kalau tidak ya malas, nggak semangat belajar. Nanti akan mempengaruhi motivasi siswa karena ketergantungan dengan orang lain. Misalkan saja salah satu guru telah menerapkan bintang. Ketika anak-anak, terutama guru kelas rendah, ketika anak-anak mau masuk kelas pasti dorong-dorongan pengen masuk duluan. Ya. Ketika bagaimana caranya murid saya biar tidak masuk kelas dorong-dorongan dan bisa baris rapi masuk kelas. Caranya bagaimana? Oh iya, tak kasih bintang aja. Siap, anak-anak nanti ya bisa masuk kelas dengan tertib baris, dengan rapi. Nanti ibu kasih bintang. Nah, akhirnya ketika keesokan harinya anak rapi untuk masuk karena ada apa, motivasi itu mendapatkan penghargaan rapi. Nah, ketika wali kelasnya tidak masuk, ketika wali kelas tersebut tidak masuk keesokan harinya, apa yang terjadi? Ketika itu digantikan oleh guru lain, anak-anak itu akan kembali ke semula karena dia tidak dikasih bintang, biar tidak seperti bunga misalkan gitu, tidak seperti bunga dikasih bintang karena hari ini diganti oleh penasihat misalkan gitu. Jadi akan kembali ke perilaku sebelumnya karena motivasi perilakunya itu karena mendapatkan penghargaan. Itu tidak bersifat jangka panjang dan itu merupakan penghukuman atau hukuman malah bagi siswa yang lain. Nah, posisi kontrol yang diharapkan, yang disarankan, yang paling solutif terbaik yang diterapkan oleh guru itu adalah posisi seorang manajer. Walaupun pada posisi kontrol sebagai pemantau itu juga bisa menciptakan identitas sukses, tetapi itu masih merupakan motivasi ekstrinsik dari luar, tidak berjangka panjang. Kemudian yang paling disarankan adalah sebagai seorang manajer. Jadi guru sebagai seorang manajer di sini itu membentuk keyakinan dalam hati murid tentang kebajikan universal yang diyakini. Kalau anak-anak atau murid-murid itu sudah yakin akan nilai-nilai kebajikan yang sudah diyakini, maka dia akan melakukan sesuatu tentunya dengan senang hati karena dia yakin kalau yang saya lakukan itu baik. Nilai-nilai kebajikan universal sudah diyakini oleh murid. Kemudian guru itu membantu murid ketika murid sedang mengalami istilahnya masalah itu membantu murid untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, tetapi
melakukan atau bisa tahu kalau perbuatan saya salah, tetapi tidak disalahkan oleh guru. Kamu itu salah, bukan seperti itu, tetapi murid menyadari kesalahannya dan dapat menentukan solusi dari permasalahannya. Itu posisi seorang manajer. Nah, kemudian yang kelima adalah tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa toh? Keyakinan kelas adalah setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan. Apa yang dilakukan warga kelas itu akan menjadi kebiasaan yang akhirnya akan membentuk sebuah budaya positif. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal yang perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Kenapa kok keyakinan kelas, tidak peraturan kelas? Kenapa kok tidak peraturan kelas? Bagaimana? Kalau peraturan mesti dilanggar. Kalau peraturan mesti dilanggar. Ya, kalau ada aturan mesti dilanggar. Kalaupun dipatuhi itu karena untuk menghindari hukuman, menghindari ketidaknyamanan. Nah, mindset dari murid kenapa dialihkan dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas? Karena dari keyakinan kelas itu dapat memberikan motivasi intrinsik bagi murid, lebih memotivasi ketika peraturan kelas diubah menjadi keyakinan kelas. Dan dalam membuat keyakinan kelas itu ada beberapa cara dalam membuat keyakinan kelas. Tidak hanya asal membuat keyakinan kelas, bagaimana keyakinan kelas itu dapat mendarah daging di hati murid. Yang pertama adalah keyakinan kelas hendaknya bersifat lebih abstrak. Kemudian keyakinan kelas dituliskan berupa pernyataan universal, pernyataan umum. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Contohnya, ketika kita membuat peraturan kelas, jangan membuang sampah sembarangan. Itu negatif atau positif kalimatnya? Menggunakan kata jangan. Negatif ya, jangan. Sebaiknya ketika membuat keyakinan kelas itu jangan membuat dalam bentuk negatif, tapi bentuk positif. Ajakan. Kenapa? Jagalah kebersihan. Menjaga kebersihan kelas. Terus jangan menggunakan yang negatif. Kemudian kebersihan adalah sebagian dari iman ya, Bu Guru agama. Ya, betul sekali, kebersihan sebagian dari iman. Itu lebih bagus daripada jangan membuang sampah sembarangan. Malah memberikan contoh negatif, membuang sampah sembarangan. Jadi ketika membuat keyakinan kelas menggunakan bentuk yang positif. Kemudian mudah dipahami oleh semua warga kelas, padat, singkat, tapi mengena. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan, tidak hanya di lingkungan sekolah, tetapi di lingkungan masyarakat. Karena bersifat universal. Jadi ketika kebersihan adalah sebagian dari iman, tidak hanya bersih di sekolahan saja, tetapi juga di lingkungan masyarakat akan menerapkan kebersihan. Kemudian
semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi ketika keyakinan kelas itu dibuat, berarti semua warga kelas harus berkontribusi karena itu adalah kesepakatan kelas bersama, keyakinan kelas bersama. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini itu digunakan guru untuk menyelesaikan semua permasalahan murid yang ada. Jadi ketika murid melakukan kesalahan, dikembalikan lagi ke keyakinan kelas kita apa, seperti itu. Nah, aturan kelas itu tadi diubah menjadi keyakinan kelas, bukan aturan kelas. Kemudian dari keyakinan kelas itu tadi akan menimbulkan atau membentuk lingkungan yang positif bagi anak sehingga dapat menciptakan budaya positif bagi murid-murid. Nah, ini dalam penerapan keyakinan kelas ketika anak-anak melakukan kesalahan atau melanggar aturan, yaitu dengan menerapkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif. Nah, langkah-langkah segitiga restitusi adalah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas itu dari anak-anak merasa identitasnya gagal itu menjadi identitas sukses. Contohnya seperti ini, ketika anak melakukan kesalahan, jangan langsung kamu itu salah, bagaimana ini, kok bisa seperti itu, coba anak-anak yang lain taat pada aturan, kamu saja yang sering terlambat. Tidak seperti itu, nanti anak-anak akan identitasnya gagal, merasa saya itu paling salah, seperti itu. Jadi bagaimana cara menstabilkan identitas? Ya, semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Ibu guru pernah kok buat kesalahan. Saya salut dengan kamu. Kamu sebenarnya bisa melakukan hal yang lebih dari itu, tetapi kamu tidak melakukannya. Seperti itu. Jadi anak-anak akan merasa identitas gagal menjadi identitas sukses. Tidak malah disalahkan, bahwa mindset anak berbuat salah itu wajar. Semua orang pernah berbuat salah, tetapi nanti bagaimana anak tersebut menyadari kesalahannya dan bisa menentukan solusi buat dirinya sendiri. Kemudian ada validasi tindakan yang salah, ya, memvalidasi tindakan yang salah. Jadi kalau kita sebagai seorang guru memvalidasi tindakan murid yang salah, seperti yang saya terapkan kemarin, ada siswa yang menarik baju kancing temennya sampai terlepas. Bagaimana yang pernyataan yang bisa diterapkan oleh guru, yaitu tidak bisa kasih tahu Miss Ella tidak alasan kamu tadi mengapa kamu menarik baju Hafid hingga kancingnya terlepas. Nah, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi dirimu sendiri. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nah, langkah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Jadi untuk menentukan solusi, kita kembalikan ke keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Jadi ketika kita merestitusi murid, tentunya langkah awal itu sudah membuat keyakinan kelas sebagai dasar siswa melakukan perubahan sikapnya. Seperti itu. Nah, ini posisi kontrol yang paling bagus itu adalah posisi sebagai seorang manajer.
Nah, dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional, sosial yang baik yang diterapkan guru, kemudian merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Seperti itu. Jadi budaya positif itu sangat dibutuhkan untuk membentuk karakter murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, dari pemaparan yang saya paparkan tadi, ada pertanyaan? Sudah jelas Bapak Ibu? Sampun, ya sudah. Nah, saya harapkan dari kegiatan berbagi praktik baik ini kita semua dapat belajar, dapat mengimplementasikan di dalam kita melaksanakan proses pendidikan pada murid, dalam mendidik murid untuk mencapai tujuan pendidikan kita bersama, bahwa mendidik murid adalah tujuan kita bersama. Seperti itu. Cukup sekian pemaparan dari saya, semoga dapat bermanfaat dan dapat merubah mindset kita menjadi guru yang dinanti-nanti kehadirannya oleh murid dan dapat membimbing murid sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi inti dari Bu Ella, yaitu penyampaian diseminasi budaya positif. Semoga nanti kita bisa mengambil manfaatnya dan bisa menerapkan dalam pembelajaran di kelas nanti. Saya selaku pembawa acara, apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon maaf. Acara yang keempat yaitu penutup. Acara yang terakhir penutup. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.